Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Ini adalah eksposisi surat Efesus. Dan hari ini saya akan bicara dari Efesus 1 ayat 7 sampai ayat 11. Dan judul khotbah saya adalah Aman di dalam Rencana Tuhan. Kita akan bicara banyak tentang kedaulatan Tuhan. Dan ini nats kita akan membacanya bersama-sama ayat yang ganjil, kemudian saya membaca yang genap dan kita akan membacanya bergantian. Hanya 5 ayat saja ya saudara kita baca hari ini. Efesus 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Beginilah firman Tuhan. Kalau saudara tadi baca, banyak sekali kata-kata yang bicara tentang kehendak Allah, ditentukan Allah, dipilih Allah. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Jadi hari ini saya akan bicara tentang aman dalam rencana Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Efesus yang berada di dalam konteks budaya Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala, penganiayaan, tekanan sosial, dan juga perpecahan di antara masyarakat. Kenapa kok kita mempelajari surat Efesus? Karena Efesus mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus dan mengungkapkan pentingnya rencana Tuhan atas gereja. Padahal akhir zaman ini gereja sedang dihancurkan dan banyak gereja sudah menyimpang. Tetapi justru kita perlu melihat rencana Tuhan atas gereja, bahwa kita tidak boleh menyerah terhadap gereja. Tidak semua gereja rusak, tidak semua gereja menyimpang, tidak semua gereja korup. Masih ada gereja-gereja yang murni dan kita harus percaya rencana Tuhan atas gereja. Dan kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Nah, kalau saudara perhatikan, minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai ini, outline overview surat Efesus. Itu bagian pertama adalah bagian indikatif, yaitu hal-hal yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, yaitu doktrin-doktrin yang perlu kita ketahui untuk mengetahui kehidupan kita ini imperatifnya seperti apa, prakteknya. Jadi bagian kedua yaitu pasal 4 sampai pasal 6, kita akan belajar tentang hidup yang digerakkan oleh Injil. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat, minggu lalu saya berbicara mengenai ayat 3 sampai 14. Itu adalah satu kalimat panjang dalam bahasa Yunani yang penuh dengan kekayaan teologis, saudara ya. Jadi ada 202 kata dalam satu kalimat itu. Nah, bayangkan kalau saudara ada sebuah kalimat yang panjangnya itu 202 kata. Maka nggak mudah untuk membaca dan memahami inti utama dari kalimat yang panjang ini. Karena biasanya begini, sebuah kalimat itu ada subjeknya, saya, predikatnya, mengasihi, objeknya, kamu gitu ya. Nah ini kan simple, saya mengasihi kamu. Lah ini 202 kata, cukup panjang. Karena ada klausa pelengkapnya, ada frasa preposisional ya. Kalau saudara mempelajari kalimat itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih inti dari kalimat-kalimat ini. Kita akan baca nanti ayat 9, 10, dan 11. Terutama bagian kedua dari ayat 10. Karena subjek dari kalimat besar ini tentu saja adalah Tuhan. Dan segala sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Nah minggu lalu kita belajar bahwa kita itu tidak perlu lagi cari berkat-berkat yang aneh-aneh. Karena apa? Segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Saudara tahu ini kata-kata 216 kali disebutkan oleh Paulus. Kalau 216 kali disebutkan oleh Paulus artinya ini penting atau tidak? Penting sekali. Jadi segala berkat rohani itu sudah maksimal. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara terima semua berkat rohani itu. Saudara tidak perlu cari berkat-berkat yang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara cari terobosan atau penebusan, terobosan yang terbesar adalah penebusan kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin ya.
Nah, di dalam Kristus ini Tuhan memilih kita. Di dalam Kristus ini Tuhan mengadopsi kita. Dan di dalam Kristus ini Tuhan menebus kita semua untuk satu tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini apa? Kita akan belajar hari ini ya. Ada 3 poin dari khotbah saya. Ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah inti dari rencana Tuhan itu. Jadi yang pertama, kita akan belajar ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Yang siap belajar katakan yes. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar banyak filsafat ya. Katakan kepada kanan kirimu, sabar ya kalau dengerin ya. Ya, sabar ya. Ya, jangan ngelantur. Kalau saudara pikirannya sedikit mau makan pecel atau mau makan soto gitu ya saudara ya, langsung saudara bisa kehilangan ini tentang kedaulatan Tuhan ya. Nanti saudara perlu. Nah, saya akan ulang beberapa hal yang saya bahas di minggu pertama di tahun 2025. Ya, nanti saudara akan mendengar kata fatalisme, saudara akan mendengar kata libertarianisme, saudara akan mendengar kata kompatibilisme, saudara akan mendengar kata antinomi ya. Saudara akan mendengar kata nihilisme, nah itu saudara ya. Tetapi tenang. Yakin saya, saudara pasti akan mengerti, oke? Nah, kita akan mulai Efesus 1 ayat 9 sampai 10a ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan rahasia kehendaknya. Itu sudah dinyatakan kepada saudara. Yang sudah direncanakan dari semula, itu dinyatakannya di mana? Di dalam Kristus. Jadi gini saudara, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ngaku dia punya rahasia dari Tuhan yang hanya dia tahu, atau saudara pernah dengar orang yang bilang, Tuhan bilang kepada saya rahasia yang belum diungkapkan. Itu bohong. Bohong. Firman Tuhan ini ngomong apa? Sebab ia, Tuhan telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya. Semuanya. Di mana itu? Di dalam Kristus. Jadi tidak ada rahasia lagi. Semua di dalam Kristus sudah dinyatakan. Kita sudah punya rahasia Tuhan. Yaitu siapa? Di dalam Kristus itu tadi. Makanya Rasul Paulus bilang, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, kenalah Kristus, kamu akan ngerti rahasia Tuhan. Jadi kalau saudara dengar the Lord told me, orang bilang gitu, Tuhan bilang sama saya, Tuhan bilang sama saya. Saya pernah dengerin orang Tuhan bilang sama saya, terus dia ngomong, kayaknya keren banget. Saya ingat, ini saya pernah dengar, saya pernah baca, ini di mana? Saya cari kata-kata itu, saya Google, ternyata yang ngomong Martin Luther. Ngomongnya Tuhan bilang sama saya, terus ngomong baca buku di mana gitu loh saudara. Itu bukan baru. Karena sudah dinyatakan sebagai persiapan kegenapan waktu. Nah, NIV version bilang begini, to be put into effect when the times reach their fulfillment. Apa maksudnya kegenapan waktu itu? Artinya begini saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah itu bukan acak. Ada arahnya, ada tujuannya yang akan tercapai kepenuhannya pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan, sejarah itu bukan acak. Bukan kayak kebetulan saja, bukan. Ini semua ada arah dan tujuannya. Mungkin saudara tanya, loh apakah termasuk bencana-bencana? Iya, termasuk perang di Ukraine. Iya, termasuk fire yang terjadi di California. Iya, itu semua ada arah dan tujuannya. Dan itu akan tercapai pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Nah, ini sangat bertentangan dengan keyakinan para ateis atau agnostik. Salah satu tokoh filsuf ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, namanya Bertrand Russell, berkata begini saudara. Dalam bukunya A Free Man's Worship, dia percaya bahwa orang itu nggak perlu menyembah Tuhan, karena Tuhan tidak ada menurut dia. Dia bilang begini, manusia adalah hasil dari penyebab-penyebab yang tidak punya tujuan, tidak memiliki tujuan. Asal usulnya manusia, harapan manusia, keyakinan manusia, hanyalah hasil dari pertemuan kebetulan atom-atom. Semua pencapaian manusia akan lenyap dalam kehancuran alam semesta. Dia bicara tentang hukum kedua termodinamik. Semuanya itu pasti akan hancur. Buktinya kita semakin tua,
Kalau misalnya kayu dibakar jadi abu, abu nggak bisa kembali jadi kayu, ya. Semua itu termodinamika, semuanya akan hancur. Jadi ini semua hanyalah atom-atom yang kebetulan. Oh, kalau lihat pemandangan bagus, itu kayaknya seperti ada yang melukis, itu pasti ada yang melukis, itu Tuhan itu. Dia bilang, tidak, itu kebetulan. Dia bilang gitu. Wah, bumi itu begitu fine tuning. Begitu 10 km terlalu dekat sama matahari, kita semua akan terbakar semua. Atau mungkin 10 km terlalu jauh dari matahari, kita semua akan frozen. Semuanya akan kedinginan. Semuanya akan winter forever gitu ya. Oh, dia bilang itu kebetulan. Nah, dia bilang begitu, saudara. Nah, ini namanya adalah, filsafat ini namanya nihilisme eksistensial. Jadi artinya apa? Manusia dan semua yang dianggap bermakna hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan akhir. Nah, Alkitab menentang ini. Tapi agnostik sama ateis banyak yang percaya ini. Saudara, hati-hati. Anak-anak saudara itu banyak yang sudah kemasukan ini. Nah, semuanya kebetulan. Karena itu kita explore aja. Mau jadi laki, aku laki tapi aku mau jadi perempuan ya boleh gitu ya. Aku mukanya tampangnya Asia tapi aku percaya aku orang Afrika gitu ya. Boleh, terserah. Jadi itulah namanya dia mau explore segala macam. Ini nihilisme eksistensial. Dan bahkan seorang pujangga Inggris yang adalah seorang humanis mengatakan melalui karyanya Monolog Macbeth. Dia bilang begini, hidup hanyalah bayangan yang berjalan. Kisah yang diceritakan oleh seorang idiot. Dia bilang seakan-akan Tuhan itu idiot. Di dalam monolog ini hidup tidak berarti. Cerita yang penuh dengan kebisingan tanpa tujuan. Ini adalah pandangan nihilis yang ditolak oleh Injil. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tadi, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup kita tidak acak. Melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal. Rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Itulah sebabnya di Efesus 1 ayat 11 dikatakan, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Di dalam dia juga telah dipilih setelah ditentukan sebelumnya. Ayo baca sama-sama. Sesuai dengan rencana dia yang melaksanakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Ini bahasa-bahasa kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang acak. Bagaimana dengan pergumulan saya, pastor? Apakah itu semua diizinkan Tuhan? Kalau gitu Tuhan jahat? Tidak. Mungkin saat ini saudara merasa kok kayaknya pergumulanku berat. Tetapi itu kalau diizinkan Tuhan, itu ada di dalam rencana Tuhan yang mulia untuk kebaikan saudara. Saudara, saya kalau melihat dan saya melihat di masa-masa lalu saya, semua yang jahat, semua yang buruk, semua yang penuh dengan pergumulan. Pada waktu saya ngalaminya, saya nangis-nangis, saya kayaknya Tuhan di mana kamu? Tetapi setelah 20 tahun kemudian saya lihat ke belakang, saya bersyukur. Saya ngalami itu semua. Saya bersyukur saya pernah mengalami spiritual abuse dari pastor-pastor saya yang pernah memimpin saya. Saya bersyukur saya mengalami banyak lika-liku kehidupan. Saya bersyukur mengalami kebangkrutan. Saya bersyukur kena meningitis yang hampir merenggut hidup saya. Saya bersyukur saya mengalami banyak sekali hal-hal yang penuh dengan pergumulan dan air mata. Waktu saya lihat sekarang, saya lihat wow, Tuhan bekerja. Jadi hari ini mungkin saudara nggak bisa lihat ada rencana Tuhan yang indah. Tetapi percayalah, kalau saudara ada di dalam Kristus, semua pergumulanmu tidak sia-sia. Semuanya ada maksudnya. Jonathan Edwards di dalam bukunya The End of For Which God Created the World, dia bilang begini, kita tidak akan memahami sejarah sampai kita melihatnya sebagai panggung untuk kemuliaan Allah. Karena rencana Allah itu luar biasa. Nah, di dalam poin yang pertama ini saya mau kita reflektif. Bagaimana keyakinan bahwa Allah punya rencana dalam hidup kita mengubah cara kita memandang kehidupan. Terutama di tengah situasi yang tampaknya tidak terkontrol. Saudara mungkin mengalami sebuah pernikahan yang seakan-akan sedang diambang kehancuran. Saudara mengalami kehidupan, keadaan ekonomi yang seakan-akan sudah diambang kebangkrutan. Saya pernah mengalami semua, saudara. Dan di situ saya justru ketemu Tuhan. Nah, mungkin saat-saat itu justru saudara sedang diundang untuk kembali berjumpa dengan Tuhan. Pernah saudara merasa bahwa kehidupan ini gak ada artinya? Kok kayaknya sia-sia aja semuanya?
No. Bagaimana kebenaran Injil itu memberi makna dan arah dalam hidup kita. Semua hidup kita itu bermakna, bahkan pergumulan saudara ada maknanya. Perjuangan kita untuk hidup kudus, jujur, menginjili, mendoakan orang, ikutan care group, belajar Alkitab, itu tidak sia-sia. Karena hidup saudara dan saya adalah bagian dari rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Percayalah akan hal itu. Nah yang kedua saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Saya akan spend a lot more time di sini ya. Segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau saudara masih ingat ada sebuah film yang menang Oscar Academy Award yang judulnya di tahun 2010 judulnya adalah Slumdog Millionaire ya, a film by Danny Boyle ya. Dan di awal film Slumdog Millionaire itu ditulis gini, it is written. Sudah tertulis. Yesus juga pernah ngomong gitu waktu dia godai di padang gurun sama iblis. Lawanin Yesus kepada iblis itu apa? It is written. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul saat saya memberikan seminar apologetika atau saya pergi ke UK Petra, ke universitas, Veritas, ada pertanyaan-pertanyaan mereka selalu nanya ini tentang kedaulatan Allah. Apakah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Nah, ya, bahasa Indonesia itu segala-segala diomongnya takdir gitu ya. Kenapa sih kok dia itu hidupnya kok kayaknya enak terus ada orang yang bilang itu takdir Pak gitu. Oh kalau dia itu hidupnya sorot terus, kasihan terus gitu ya. Dia hidupnya kayaknya mengalami banyak kemalangan, ya itulah takdir gitu ya saudara ya. Apakah segala sesuatu ditakdirkan? Dan ini menjadi pergumulan manusia. Dunia sekuler sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Ada orang yang percaya bahwa hidupnya itu sudah ditakdirkan, makanya dia pergi ke peramal ya. Makanya saya pernah ketemu sama orang yang punya buku primbon untuk riwayat hidupnya. Wah, nanti umur segini kamu akan nikah sama orang yang kayak gini, terus kamu akan soro, orang itu akan menyiksa kamu ya. Mateng kan gitu sudah ya. Terus habis itu nanti kamu akan umur segini sakit, habis itu waktu kamu sakit itu bisnismu tiba-tiba jaya gitu. Loh kok kayak gini, terus nanti kamu umur segini mati gitu ya. Terus kamu punya anakmu akan primbon. Waduh, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Nah itulah sebabnya kalau saudara perhatikan film fiksi ilmiah seperti sci-fi movie itu berusaha mengubah sejarah dengan apa? Time travel. Wah, ya kan? Perjalanan melawan waktu ke masa lalu. Nah makanya para ilmuwan berusaha mengeksplorasi ini. Bahkan Albert Einstein punya teori untuk time travel. Pertanyaannya gini kan, dapatkah sejarah diubah? Bisa nggak Hitler itu nggak jadi Hitler? Bisa nggak perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu dicegah? Apakah setiap usaha untuk mengubah sejarah sebenarnya kejadian yang sudah ditakdirkan, sudah tertulis gitu? Jadi manusia terus-menerus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin saudara tahun 2025 punya pandangan tentang hal ini dan saya mau meluruskannya untuk sesuai dengan Alkitab. Pertanyaannya biasanya dua, saudara. Apakah kita punya kehendak bebas? Apakah kita bebas berkehendak? Atau segala sesuatu atas sejarah itu sudah ditakdirkan dan tidak dapat dihindari oleh manusia? Nah, saya akan mengulang beberapa istilah-istilah yang saya bahas di minggu pertama. Dan saya pernah membahasnya juga di dalam eksposisi kitab pengkhotbah mengenai kedaulatan Allah. Katakan pada sebelahmu, sabar ya, sabar. Nah oke ya, sabar ya. Tapi saudara yakin saya, framework saudara keluar dari sini, saudara akan jadi lebih ngerti, saudara akan tenang. Orang yang punya pengetahuan dan mengenal Tuhan itu jadi lebih tenang, oke? Ya, sabar. Jadi jangan WA-WA-an, ini ngomong apa sih yo, engko manganang di ya saudara ya. Jadi jangan gitu ya saudara ya. Oke, jadi gini, dunia punya jawaban atas dua itu, tapi ekstrim. Pandangannya apa? Yang pertama pandangannya fatalisme. Katakan sama-sama, fatalisme. Terus ekstrim satunya pandangannya namanya libertarianisme. Katakan sama-sama, libertarianisme. Nah dua-dua ini bukan pandangan Alkitab. Dua-dua ini manusia yang berusaha cari jawaban, terus menyerah dengan jawaban itu. Nah fatalisme, katakan sekali lagi, fatalisme. Ini pandangan ekstrim. Dia percaya gini, oh nggak ada kebebasan memang. Kita ini semua robot. Kehendak bebas hanyalah ilusi.
Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Akibatnya jadi skeptis, apatis, pesimis. Percuma lah. Mau usaha soro-soro juga sudah terlihat kok hasilnya. Ada orang Kristen gak seperti ini? Ada. Segala kedaulatan Tuhan, segala kedaulatan Tuhan. Males, gak usah kerja. Kedaulatan Tuhan toh. Dapat customer atau enggak, salesnya naik atau turun, semua kedaulatan Tuhan. Gak berusaha. Akhirnya jadi apa? Kehilangan makna kehidupan. Mudah depresi. Hidup dalam keputusasaan. Saya kasih contoh. Orang yang struggle terus dalam pekerjaan. Fatalis. Dia bilang apa? Takdir memang. Gitu. Memang aku ditakdirkan hidup soro. Nah kalau ada orang sukses. Itu tidak ada hubungannya sama kerja kerasnya. Itu memang takdir. Nah itu saudara. Kalau orang bergumul dengan pasangannya. Suami dan istri. Aduh aku iki disiksa ambek bojoku. Terus gitu misalnya. Ya itulah takdirmu. Nah itu kan saudara ya. Itulah takdirmu. Atau kalau dia tuh kok cek bahagianya ya. Istrinya sayang sama dia. Anak-anaknya hormat sama dia. Ya itu takdirnya dia. Itu fatalis. Dan itu bukan Alkitab. Segala sesuatu kalau orang fatalis bilangnya takdir. Semua kalau Kristen kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Itu juga gak benar. Nah tetapi di ekstrim satunya. Ini sangat gini. Masa depan kita ada di tangan kita. Pilihanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Wah, itu motivator ya saudara di mana-mana ya. Ya, karena itu pilihlah baik-baik ya. Dan itu ada benarnya, tetapi ada batasnya. Mereka kan berkata gini, ciptakan masa depanmu. Akibatnya apa? Kalau berhasil, wah ini karena pilihanku. Memang aku ciami, aku sombong akhirnya kan. Jadi sombong. Dan agresif sekali. Oh kita harus target ini. Bagus gak? Bagus. Tetapi implikasinya adalah dia tidak pernah tenang. Penuh ketakutan dan selalu khawatir akan masa depan. Misalnya ya, saya kasih contoh yang sama dengan yang fatalisme tadi. Kalau orang yang libertarianisme bergumul dengan pasangannya, suaminya atau istrinya. Dia pasti mikir gini, jangan-jangan aku keliru kawin. Aku butuh bojo baru. Aku butuh suami baru atau istri baru karena pilihanku salah. Ini ndak hoki nih. Ini kurang menguntungkan ini. Aku kok nggak bahagia. Jangan-jangan aku salah pilih. Ada mahasiswa yang jadi mahasiswa abadi 10 tahun karena ganti jurusan terus. Karena dia pikir, aduh ini sekarang prospeknya kurang bagus. Aku tak ganti jurusan. Dari tahun ketiga tiba-tiba jadi tahun kedua lagi. Tahun kedua lagi. Terus ganti jurusan. Kenapa? Karena dia merasa seperti libertarianisme. Masa depanku itu mutlak ada di tanganku. Kalau orang yang struggle dengan pekerjaannya dan pekerjaannya nggak sukses-sukses, kalau orang libertarian itu bilang, oh aku salah bidang pekerjaan, ganti kerjaan. Oh aku salah bisnis partner. Oh aku salah perusahaan. Karena keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu, itulah makna mereka. Apakah itu completely jelek? Tidak. Tetapi kalau semua bergantung sama kamu, maka di situ dia tidak pernah tenang, tidak pernah bisa rest, selalu takut, kekhawatiran akan masa depan. Nah, apa jawaban Alkitab? Jawaban Alkitab adalah dua-duanya iya. Apakah kita punya kehendak bebas? Iya. Apakah ada rencana atas sejarah yang tidak dapat manusia hindari? Iya. Jadi kedua-duanya iya. Jadi pemahaman Alkitab berbeda. Bukan fatalisme, bukan libertarianisme, tetapi apa? Kompatibilisme. Katakan sama-sama. Kompatibilisme. Apa itu? Artinya gini, kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia berjalan bersama-sama. Manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan-pilihan kita tidak pernah melampaui kehendak dan kedaulatan Allah. Dan tetap berada di dalam rencana dan kendali Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi dua-duanya iya. Kamu perlu berusaha enggak? Iya perlu. Kamu perlu hati-hati enggak dengan pilihanmu? Perlu. Tetapi di dalam semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan berkehendak. Saya kasih contoh ya. Saya tahun ini umurnya 50, saudara. Kalau saya ingat semua yang saya inginkan dan saya dambakan 30 tahun yang lalu. Istri seperti apa, hidup yang seperti apa, cita-cita yang seperti apa. Saya bersyukur tidak semua pilihan saya itu kejadian dan menentukan masa depan saya. Saya bersyukur bahwa pilihan
wanita yang saya sukai dulu, umur 20-an ya. Dan saya pilih jadi pacar saya waktu saya masih muda itu. Dan itu saya pikir, oh nanti kalau aku kawin sama ini, wah aku pasti bahagia. Saya bersyukur selamat. Tidak semua cita-cita saya termasuk cewek-cewek yang saya pilih itu jadi istri saya. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan mengintervensi. Tuhan mengubah. Tuhan menemukan saya bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau saya boleh jujur, pilihan-pilihan saya waktu saya masih muda adalah pilihan yang bodoh. Saya bersyukur tidak semua cita-cita. Dulu tuh saya mau jadi musisi, saudara. Dan saya mau sekolah musik. Sampai papa saya, kalau mau sekolah musik ya, sudah papa enggak usah bayarin. Papa saya dokter gitu ya. Kamu bayar sendiri. Ngameno sana. Dia bilang gitu. Ya gitu. Kamu pilih science. Waduh, ini pemaksaan. Wah, gitu saya bilang. Enggak punya cita-cita. Aku enggak bisa punya cita-cita yang lain. Oh, saya dongkol dulu. Tapi saya bersyukur itu digunakan Tuhan untuk menuntun saya sampai sekarang. Pilihan-pilihan saya pada waktu saya masih muda adalah pilihan yang bodoh. Dan puji Tuhan, ada tangan Tuhan yang seringkali mengintervensi dan menuntun. Tapi apakah ada kalanya Tuhan membiarkan saya dan membuat saya menanggung konsekuensi itu? Ada. Di mana saya serakah, saya salah investasi, di mana saya pernah membuat keputusan yang salah, di mana saya harus minta maaf, hampir fail di dalam sekolah saya pernah mengalami masalah-masalah yang besar, di mana saya akhirnya belajar untuk rendah hati, akhirnya belajar untuk tekun, akhirnya belajar untuk minta maaf sama orang, gak sombong. Jadi kedaulatan Allah akhirnya menolong saya, tetapi pada saat yang sama, kalau dibiarkan oleh Tuhan, saya bisa milih, saya mau kepahitan, dendam, atau saya mau mengampuni. Saya belajar untuk mengampuni. Saya belajar kalau ini diizinkan Tuhan untuk mengajar saya. Artinya begini, saudara. Saya mau kasih nih, yang ini. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tapi kita juga bisa tetap tenang. Karena Tuhan tetap berdaulat, memegang kendali. Rencananya dalam hidup saudara tidak akan gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Katakan sama-sama kompatibilisme, ya, kompatibilisme, ya. Justru karena dia berdaulat dan memegang kendali, itu menenangkan saudara sehingga kita bisa beriman dan berdoa kepada Tuhan dan melakukan yang benar, kerja keras, bertanggung jawab sesuai dengan firman-Nya. Karena kita tahu justru dia memegang kendali. Jadi apa yang pasti di dalam ketidakpastian? Tuhan berdaulat. Rencananya gak bisa gagal. Tetapi apakah pilihanmu penting? Yes. Pilihlah yang benar setiap kali ada pilihan. Pilihlah lakukan yang benar. Ya, inilah yang dinamakan antinomi. J.I. Packer dalam kata-kata teologi itu, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, kayaknya bertentangan. Tetapi keduanya serasi, sepenuhnya harmonis dalam pikiran Allah. Inilah yang namanya antinomi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di dalam perjanjian lama, Yeremia 25 ayat 8-9, bangsa Israel itu memberontak sama Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum bangsa Israel. Pakai apa? Bangsa lain, bangsa Babel. Saya kasih Yeremia ini menubuatkannya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan firman-Ku, sesungguhnya aku akan menyuruh mengambil semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan juga. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku, dan akan membawa mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan segala bangsa di sekitarnya. Terus baca, aku akan menumpas mereka dan membuat mereka menjadi kengerian, menjadi buah ejekan, dan menjadi reruntuhan kekal. Jadi Allah menggunakan apa? Bangsa Babel, Raja Nebukadnezar. Bahkan Tuhan bilang, Nebukadnezar itu hambaku. Wih, padahal Nebukadnezar tidak percaya Tuhan. Seakan-akan sudah ditakdirkan kan? Tuhan akan menghukum dan mendisiplin Israel pakai bangsa Babel, pakai Raja Nebukadnezar. Tetapi ini kan ayat 8-9. 3 ayat kemudian di ayat 12. Coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghukum apa? Raja Babel dan bangsa itu karena apa?
Kesalahan. Loh. Sebentar. Loh sing salah itu mereka. Loh bukannya Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka karena mereka punya kehendak bebas, serakah untuk menguasai Israel. Dan Tuhan menghukum Raja Babel dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan juga negeri orang Kasdim itu. Aku akan membuatnya menjadi tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi setelah menggunakan bangsa-bangsa ini untuk menghukum dan mendisiplin Israel, Tuhan tetap memegang mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Jadi Allah dalam kedaulatannya menggunakan bangsa-bangsa ini untuk mendisiplin Israel. Tapi bangsa-bangsa ini harus tetap bertanggung jawab atas kejahatan mereka dan dosa-dosa mereka. Sehingga keadilan dan kedaulatan Allah itu sempurna di dalam sejarah. Jadi ini yang dinamakan antinomi tadi oleh J.I. Packer. Allah sepenuhnya berdaulat, tapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Kita nggak bisa memahami, tetapi keduanya ada di Alkitab. Dan Alkitab jelas mengajarkan kedua-duanya. Amin, saudara. Kasih contoh lagi. Efesus, ya. Are you with me? Are you with me? Ya. Katakan pada kanan ini. Wes sabar. Ya, oke, sabar ya. Sudah mulai ngerti kan, saudara ya? Oh, aku ini disuruh tetap bertindak aktif ya. Yes. Aku terus bertanggung jawab ya. Iya. Pilih-pilih yang benar. Ya, hidup yang kudus. Ya, jujur, yes. Tapi dalam pilihan-pilihanku, kalau ternyata aku salah pilih, Tuhan juga kalau izinkan, itu juga Tuhan pakai. Tuhan tetap berdaulat. Wow, luar biasa. Nah, coba kita lihat di Efesus 1. Nah, di Efesus 1 dikatakan gini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia, Allah telah apa? Memilih kita sebelum apa? Loh, ini kedaulatan Allah. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kamu loh. Untuk apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Lah, saudara sekarang kudus belum? Secara posisi sudah dan sedang dalam proses dikuduskan terus-menerus. Tapi gagal nggak? Akan gagal nggak? Tidak akan gagal karena Tuhan sudah berencana dari awal. Dalam kasih ayat 5, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ini kata-kata kedaulatan Allah. Memilih, menentukan dari semula sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah memilih kita untuk diadopsi menjadi anak-anaknya, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya mau tanya sama saudara, boleh dijawab. Ini bakal gagal atau akan berhasil? Akan berhasil, tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Nah, tetapi kemudian ini kan Efesus 1. Lah kok di Efesus 4 Rasul Paulus bilang gini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Baca yang kuning. 1, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Loh, katanya sudah dipilih. Tidak akan gagal. Lah kok ada nasihat? Nasihatnya gini. Pastikan lo ya. Hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil. Hidupmu berpadanan. Ojo rusak hidupmu. Jangan selingkuh. Bisnis yang jujur. Berintegritas. Jangan ngejak duit orang. Hormati orang tuamu. Hidupmu sesuai dengan panggilan itu. Kan mestinya kalau sudah dipilih, nggak masalah. Kita rusak, kita dosa, wong kita sudah dipanggil. Nanti pasti nggak akan gagal. Nah itu fatalisme. Tetapi tidak. Biarlah hidupmu. Manusia bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan tersebut. Meskipun Allah memanggil dan memilih umatnya secara berdaulat. Tapi kamu terus disuruh bertanggung jawab. Kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata Allah. Coba lihat di sini. Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Suruh apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oh, perlu aktif. Untuk tetap bertahan dalam iman. Jadi manusia tetap bertanggung jawab menjalani kehidupannya. Amin, saudara. Jadi dua-duanya kompatibilisme. Katakan sama-sama,
Kompatibilisme. Jadi dua-duanya jalan. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Tapi jangan takut, di tengah-tengah itu semua, bahkan kesalahanmu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi bukan berarti kamu bisa sembrono. Nah, nangkap ya saudara ya. Boleh saya kasih satu lagi? Apa sudah cukup? Sudah panas? Gitu. Satu lagi ya, ini tentang Yesus. Nah, Petrus yang ngomong. Jadi ini bukan teologi Paulus saja, bukan. Ini teologi Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia khotbah. Dia bilang gini. Dia, siapa itu? Yesus yang diserahkan menurut apa? Maksud dan rencana Allah. Disalibnya Yesus sudah direncanakan. Yaitu rahasia tadi itu. Tapi lihat. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Lihat di sini. Kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang kekal, kedaulatan Allah. Namun tindakan mereka, orang-orang durhaka itu menyalibkan Yesus, tetap dianggap sebagai dosa, tanggung jawab manusia. Ini mencerminkan paradoks Alkitab bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas sejarah. Tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Makanya Augustine di dalam bukunya Confessions, dia bilang begini. Apa yang tampaknya kekacauan, chaos bagi kita, di hadapan Tuhan adalah rencana yang sempurna dalam pandangan Allah. Nah, reflektifnya di bagian ini, saudara. Saudara yakin dan percaya nggak bahwa Tuhan menggunakan semua peristiwa dalam kehidupanmu, termasuk yang sulit, termasuk waktu kamu gagal, termasuk waktu kamu bangkrut, termasuk waktu kamu sakit, untuk mencapai tujuannya? Percaya nggak? Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Tetapi di dalam semua peristiwa-peristiwa, termasuk yang gak enak, Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali dalam hidup saudara semua. Yang setuju katakan amin. Bagaimana pemahaman tentang tanggung jawab dan terang dalam terang kedaulatan Allah? Apakah kita cenderung fatalis, takdir sembolah, terserah gitu. Atau kita berusaha mengontrol segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Yang benar adalah dua-duanya. Kita berusaha, tetapi dalam usaha kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kontrol dalam hidup kita. Saudara, saya mau memberikan saudara sebuah pandangan. Kita sering terobsesi bahwa kehendak Tuhan atas hidupku itu biar terjadi supaya aku diberkati. Itu keliru loh saudara. Banyak orang bilang gini, atau hamba Tuhan yang bilang gini, makanya libatkan Tuhan dalam hidupmu. Nantilah kamu diberkati dan mengalami mujizat demi mujizat. Semuanya. Betul nggak? Katakan kepada kanan kirimu, libatkan. Jangan katakan ya. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Sing jadi bos iki sapa? Kok kita libatkan Tuhan? Seakan-akan yang jadi pusat siapa? Manusia, kita. Tuhan hanyalah sarana kita manfaatkan untuk supaya kita dapat mujizat dan berkat. Loh itu balik. Padahal inti sebenarnya hidup kita ini gimana caranya untuk terus berada dalam kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang dilibatkan dalam rencana kita. Terbalik bos. Hidup kita dalam rencana Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Bukan kita manfaatkan untuk diberkati. Karena berkat yang terbesar adalah hidup kita ada di dalam Kristus. Itu yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Oke, yang terakhir saudara. Ya, Yesus Kristus adalah inti dari rencana Allah. Jadi Allah sedang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya menuju sesuatu itu. Apa yang menjadi tujuannya itu loh apa? Di ayat 10 bagian kedua. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebagai kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa inti dari rencana itu? Inilah intinya. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, di bawah satu kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia akan jadi raja atas segala raja. Seluruh sejarah bergerak menuju kepada pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Ini rahasianya dari tadi itu. Semuanya nanti Kristus yang jadi raja. Memulihkan.
Tidak ada perang, tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada binatang buas, tidak ada virus, tidak ada kanker. Semuanya akan dipulihkan di bawah satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan jadi raja di atas segala raja. Nah, pertanyaannya gini kan, bagaimana segala sesuatu itu dipulihkan? Kok kayaknya susah ya? Saudara, ketika kita bicara bahwa Yesus adalah inti dari rencana Allah, Dia akan memulihkan segala sesuatu dan segala sesuatu akan dipulihkan di dalam Kristus. Kita tidak bicara tentang seorang raja yang memulihkan dunia pakai cara dan nilai dunia. Cara dunia itu apa? Dengan kekerasan, dengan politik, dengan militer, dengan kekayaan, dengan kemewahan, keperkasaan, kesaktian, atau kehebatan manusia. Bukan. Yesus adalah seorang raja yang berbeda. Yesus adalah raja yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang dengan suatu kerendahan hati. Dia tidak lahir di istana, tetapi dia lahir di kandang. Tempat tidurnya bukan tempat tidur mewah berlapis emas, tetapi palungan. Singgasananya bukan singgasana yang penuh dengan berlian dan emas, tetapi salib. Mahkotanya bukan mahkota yang penuh dengan batu permata dan emas, tetapi mahkotanya adalah mahkota duri yang menderita. Dia mengambil tempat saudara dan saya. Dia rela hancur hidupnya supaya saudara dan saya dipulihkan. Gimana caranya segala sesuatu dipulihkan? Mulainya saja ya. Kalau dulu di awal Adam itu mestinya punya potensi untuk terus bisa memelihara ciptaan Allah. Tetapi di Taman Eden, saya berikan gospel kontras. Di Taman Eden, Adam memberontak melawan kehendak Allah. Dan akibatnya seluruh dunia jatuh ke dalam kehancuran. Hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Hubungan dengan diri sendiri, citra diri kita rusak. Hubungan dengan ciptaan rusak. Semuanya hancur. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus Kristus, Adam yang kedua, raja dari segala raja, dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah, bahkan berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi. Dan justru dia masuk ke karya salibnya. Di salib penghukuman berubah menjadi pengampunan. Di salib kehancuran berubah menjadi pemulihan. Di salib kematian berubah menjadi kehidupan. Dia yang sempurna tanpa dosa mengambil tempat saudara dan saya di salib, menerima kehancuran yang seharusnya menimpa kita. Yesus terpisah dari Bapa agar saudara dan saya dapat kembali bersatu, diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, segala sesuatu di dunia sedang menuju kepada kehancuran. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa alam semesta semakin menuju pada ketidakteraturan. Segala sesuatu yang kita bangun, apakah itu keluarga, karier, atau reputasi, pada akhirnya akan hancur dan runtuh. Tetapi Yesus datang untuk membalikkan arah kehancuran ini. Melalui kehancuran Tuhan sendiri. Melalui kehancuran Kristus dirinya disalib. Saudara sekarang memiliki pemulihan. Saudara diutuhkan. Shalom itu kembali kepada diri saudara. Sehingga saudara memiliki kehidupan yang baru. Melalui kehancuran Kristus, saudara dipulihkan. Melalui kehancurannya, tubuhnya dipecah-pecahkan. Melalui itu, saudara diutuhkan. Melalui kematiannya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Itulah Injil. Itulah pengharapan kita. Semua keretakan, semua kejatuhan dan kehancuran di dalam dunia ini, baik dalam hubunganmu, diri sendiri maupun alam semesta, akan dipulihkan ketika Yesus menjadi raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah pengharapan kita. Amin, saudara. Saudara, salib menunjukkan, John Stott berkata di dalam bukunya The Cross of Christ, salib menunjukkan bahwa dosa kita begitu besar
Sehingga hanya darah Tuhan sendiri, darah anak Allah yang bisa menebusnya. Tetapi melalui salib, kasih Allah juga begitu besar, sehingga dia bersedia untuk melakukannya. Saudara, hari ini kalau saudara ragu, apakah Tuhan peduli sama saudara? Pandang pada salib. Karena salib itu adalah bukti bahwa dia mengasihi saudara. Bukti bahwa dia peduli sama kesengsaraan saudara. Bukti bahwa he cares. Dia bukan cuma hanya Tuhan yang duduk di sana, tapi dia merengkuh kerapuanmu, merengkuh kehancuranmu. Apakah Anda merasa hidup Anda sedang berantakan? Di tengah kekacauan itu, pandanglah kepada Yesus yang rela dihancurkan agar hidup Anda dipulihkan. Anda tidak sendirian. Allah bekerja di tengah-tengah luka Anda untuk membawa pemulihan. Dunia mengajarkan bahwa kemenangan datang melalui kekuatan, tetapi Injil mengajarkan kemenangan datang melalui kelemahan Kristus. Kalau Tuhan menyerahkan Kristus bagi kita, tidak mungkin dia tidak bisa memegang hidupmu erat-erat. Bisa nggak saudara percaya sama Tuhan yang sudah memberikan Kristus buat saudara? Percayalah, hadapi ini dengan gospel confidence. Saudara, kenapa setiap minggu Anda perlu mendengar Injil? Kenapa Anda perlu merenungkan salib setiap saat? Ini rahasianya. Charles Spurgeon berkata begini, hanya ketika kita melihat kedalaman penderitaan Yesus untuk kita, kita akan mulai memahami kedalaman kasih-Nya. Saat kita memahami kedalaman kasih-Nya, di situ kita bisa tenang. Salib adalah bukti tertinggi kasih Tuhan bagi saudara. Dia rela lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus sama kita. Tidak ada. Karena Kristus memegang erat melalui karya salibnya. Mari sama-sama bangun berdiri, saudara. Sebelum kita meresponi firman ini, kita nanti akan naikkan lagu Christ Our Wisdom. Saya akan bacakan implikasi Injil, oke saudara ya. Orang berinjil memahami bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Sehingga memiliki kedamaian di tengah ketidakpastian. Apa yang pasti? Rencana Tuhan sempurna dan tidak akan gagal. Amin saudara. Orang berinjil percaya bahwa kehendak Allah yang sempurna pasti tercapai. Bahkan melalui setiap pilihanmu atau kegagalanmu, Tuhan tetap berdaulat. Orang berinjil tidak pasif, terus kerja, terus berusaha, serta melayani Tuhan, namun tetap bisa tenang dan rest. Karena Tuhan berdaulat di dalam rencananya yang indah dan tidak akan gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin.